Dengan bangga kami mempersembahkan sebuah pagelaran seni drama karya siswa dan siswi kelas 5B dengan judul Si Pitung. Dan inilah mereka, para pemain yang akan menghidupkan legenda Si Pitung. Jakarta, dulu Sunda Kelapa, jadi pusat pemerintahan dan penuh sejarah perjuangan sejak Belanda datang. Salah satu kisahnya, Si Pitung, jawara Betawi yang berani melawan penjajah. Si Pitung lahir di Rawabelong dari Abah Piun dan Nyak Pinah. Saat itu, Batavia berada di bawah penjajahan Belanda. Sejak kecil, dia melihat kezaliman penjajah. Saat remaja, ia dikirim ayahnya belajar di pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Tung, baca yang rapi ya. Iya, Bah Haji. Bagus, lanjutkan. Di pesantren, si Pitung belajar mengaji setiap hari. Haji Naipin sabar membimbingnya, dan Pitung cepat menguasai pelajaran karena kecerdasannya. Selain pandai mengaji, ia juga mahir pencak silat, membuat Haji Naipin semakin sayang kepadanya. Buru-buru ikan lele. Kalau orang Betawi harus bisa silat, Le. Beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik ayah di pesantren ini. Sekarang ayah mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Ilmu itu wajib dibagi, Tung. Sekarang pulanglah, amalkan yang sudah kamu pelajari dan berbaktilah kepada orang tuamu. Salam buat mereka, ye. Sesampainya di rumah, si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Tung, ayo makan. Makasih, Mak. Ayah kangen masakan Mak. Lo makan dah biar seger. Enak banget, Mak. Hidup di pesantren serba sederhana agar para santri terbentuk kuat. Di rumah, si Pitung rajin membantu ayahnya dengan mengembala kambing. Sementara Abah Piun berjualan buah di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Pitung diminta ayahnya menjual seekor kambing ke pasar tersebut. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lu jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ye. Beres, Beh. Tapi inget, lu juga harganya jangan terlalu murah ye. Tentu saja, Beh. Setelah mendapat pesan dari babehnya, si Pitung segera bersiap. Ia mengikat 2 ekor kambing dan membawa keduanya menuju pasar Tanah Abang untuk dijual, seperti yang diminta babehnya. Sayur, sayur, yuk sayur. Jamu, 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 jamu. Jamu, aku mau beli. Bang, kambing dijual.
Iya bang, 2 ekor. Sehat semua ini. Berapa? Segini bang, harga pas. Oke, gua ambil. Nih duitnya. Makasih bang. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Siapa nama lo? Nama Aye Pitung bang. Rumah lo di mana? Di Rawabelong bang. Yaudah sana pulang. Tanpa disadari si Pitung, uang hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babe si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kagak? Beres be, ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung, uangnya tidak ada. Waduh, nih kayaknya Aye kecopetan be. Antar Aye cari dulu pencopetnya. Setelah sadar uangnya hilang, si Pitung kembali pergi ke pasar. Ia pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Oke, kalian lebih baik kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Awas lupa deh, jangan macam-macam sama anak Rawabelong. Sini lo maju. Si Pitung segera pulang sambil membawa uang hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang mengembala kambing, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Lutung ke sarung matanya celong. Kenalin Bang Pitung dari Rawabelong. Mau apa kalian kesini? Bang, kesini kita soal kemarin minta maaf ya bang. Siapa nama lu? Nama Aye Rais. Aye Jiih bang. Kalau Aye jebul bang. Jadi gini bang, kita kesini pengen kerja sama Bang Pitung. Kerja sama bagaimana? Iya bang, Pitung gabung sama kita nyopet bareng-bareng di pasar. Astagfirullah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Bang, hidup kami pun hari-hari udah susah makan. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak mencopet. Jadi bagaimana kami bisa harus membantu orang-orang miskin ini? Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, yang penting Abang Pitung yang memimpin. Biar tugas diancam berat, company jita kepalanya rengat. Beberapa hari setelah itu, si Pitung bersama 3 anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Mereka berhasil masuk, tetapi aksi mereka akhirnya diketahui oleh pemilik rumah. Hey yo, rampok! Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Berbulan-bulan si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda dan pribumi antek penjajah. Suatu kali, mereka masuk ke rumah seorang pribumi, tapi aksi itu kembali ketahuan pemiliknya.
Woi, siapa lo? Rampok! Akibat aksinya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Patroli dilakukan setiap hari di Batavia untuk memburu mereka, hingga akhirnya jejak si Pitung dan teman-temannya mulai teracak. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Berhenti lu. Agak mau. Habis lu. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Jangan gerak lu. Ngapa lu? Sini kalau berani. Udah, tamat hidup lu. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Cepat, Pitung di mana? Kagak bakal gue bocorin. Kalau gitu, abis lu. Si Pitung akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun, si Pitung ternyata mempunyai ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak rawa belong, kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda, temen lu itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar bahwa si Pitung kebal peluru membuat tentara Belanda ketakutan dan memilih berdiam di markas. Namun rahasia itu akhirnya dibocorkan oleh Antek Pribumi yang mengungkap bahwa peluru emas dapat menembus tubuh si Pitung. Tentara Belanda pun segera menyiapkan senapan peluru berisi emas. Hah? Apa? Cepat bilang. Kelemahan Pitung adalah peluru emas. Belanda pun mulai mencari si Pitung kemanapun berada untuk membunuhnya. Lalu ketemulah Belanda dengan si Pitung di suatu kedai. Hei Pitung. Apa-apa nih, lepasin aja. Tenang dong, bos ayah mau ketemu sama lu. Si Pitung, akhirnya Ae bisa temukan lu. Lu buat Ae marah. Lu merampok gudang Ae. Kali ini lu harus mati di tangan Ae. Hei menir, Aib kagak pernah merampok. Isi gudang itu milik warga yang lu rampas. Persetan, Ae tidak peduli. Yang jelas lu harus mati. Ayo tembak. Sialan. Nih, Ae kasih peluru emas. Matilah Pitung. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta masih mengenang perjuangan si Pitung. Ia dimakamkan di Rawabelong, Jakarta Barat, dan makamnya tetap ada hingga kini. Sementara rumahnya di Marunda Pulo, Cilincing, kini dijadikan museum untuk mengenang perlawanan si Pitung terhadap penjajah Belanda.